Halo guys, apa kabar? Sehat selalu dan bahagia selalu. Bertemu lagi bersama saya Yaza yang akan menceritakan film-film yang unik, seru, tegang, tegang lagi, dan apapun itu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Korea di zaman dulu. Sebuah cerita mengenai anak muda yang kurang jantan di sebuah pedesaan yang dihuni banyak sekali wanita dan pemuda itu ingin menjadi gagah perkasa hingga cara apapun dilakukannya. Pemuda itu bernama Byun. Oke, bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja katakan, hayu! Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Ibu tua yang sedang mabuk dan curhat pada dewanya karena sudah lama menjadi janda dan menginginkan seorang pria. Karena dia mabuk, lalu emosi dan tidak sengaja mematahkan hidung dewa itu yang bentuknya seperti titik. 이게 뭐에 쓰는 물건일까? Saat ibu itu melihat tititnya berdiri hingga datang banyak sekali pria dengan badan yang gagah dan scene pun berpindah. Ketua adat yang sedang meneliti potongan patung dewa itu pada saat dipegangnya malah ada sebuah kejadian dan kita sebut aja patit ya biar enak patung titit. Saat keluar terlempar patit itu dan akan diambil oleh seorang dukun, namun dipeulaan oleh wanita. Dan saat dipegang, datanglah lagi banyak pria yang gagah dan keadaan pun menjadi kacau karena pria itu menggusur semua orang dan hewan untuk dicucus. Dukun yang tadi berinisiatif untuk menguburnya bersama anggur yang berusia 100 tahun karena patit adalah benda keramat yang berbahaya untuk syahwat. Dan adegan pun berpindah diceritakan, sebuah desa yang isinya banyak sekali wanita dan seperti film dunia terbalik di sini, lelaki banyak mengalah oleh wanita-wanita di sana. Di sana diceritakanlah seorang Byun pemeran utama kita. Saat di tempat minum-minuman, ada sekelompok pemuda dari desa sebelah yang sedang mabuk-mabukan dan menjadi preman karena mereka tidak mau bayar. Ini adalah si ibu warung itu, kita sebut saja si Ecu Jamu. Dia memarahi kelompok pemuda tadi karena pemuda itu tidak mau bayar. Namun pemuda itu malah menghampiri Byun yang sedang minum. Ecu Jamu menghampirinya langsung dan sedikit merelai. Sekelompok pemuda tadi mengancam Byun dan menghancurkan gelas yang diremasnya. Byun yang santai, dia pun meremas bara api untuk menunjukkan kejantanannya, namun pemuda tadi malah memukulnya. Byun pun di sana langsung membalasnya hingga para pemuda tadi kalah telak oleh Byun. Saat mengalahkan barudak yang kawaninya hanya udunan, Byun digibahi oleh wanita-wanita di belakangnya. Namun ada si ibu tua yang langsung memotongnya bahwa Byun adalah lelaki yang tititnya kecil. Lalu si ibu tua itu menceritakannya. Byun yang usahanya adalah berjualan kue nasi, dia saat melewat rumah si ibu itu dipanggil dan membelinya. Namun Byun di sana menoong si ibu tadi sedang mandi. Byun yang tidak tahu jika yang ditoongnya adalah si ibu tua, dia langsung menyikat si ibu tua karena banyak asap. Jadi belum sadar karena sambil berendam kolam panas. Saat si ibu tadi terlihat Byun kaget karena dia mengeus si ibu tua tadi yang sedang bercerita. Dengan santainya sambil udut lodong, si ibu tua tadi mengetahui burung Byun kecil dan menceritakan pada wanita-wanita muda di sana. Byun Yang melihat kumpulan wanita itu. Dia bersedih karena dibully jika tititnya seperti mulutnya yang sangat tipis. Adegan pun melihatkan seorang pria dewasa, yaitu kakak dari Byun, bernama Gang Mok, yang sedang mandi di danau dan ditoong oleh para wanita di sana. Aji gigi. Wanita itu sambil bergosip karena si Gang Mok burungnya lebih besar, tidak seperti burung Byun. Byun yang mendengarnya langsung pergi ke bukit untuk pipis dan saat pipis ada seorang tabib yang ingin pipis juga. Tabib itu buta namun mengetahui di sampingnya adalah Byun karena suaranya kecil. Ajir kasihan si Byun yang buta aja tahu Byun dari suara pipisnya anjay. Lalu Byun yang mabuk di si Echeo Jamu. Dia mengamuk dan ditakol oleh kakaknya lalu membawanya pulang dengan diakot. 그래도 강목이가 자기 동생한테만큼은 Namun saat di perjalanan, dia melihat ada seorang wanita yang melihatkan keahlian berdansa Ajik ngadon joget. Kakak beradik itu kaget sambil melihat terus dan saat wanita itu selesai, kakak beradik itu berjalan lagi dan tidak sengaja bertabrakan kecil hingga kecemplung ke sungai.
Saat istirahat sambil menghangatkan badan mereka, kakak beradik Byun dan Gangmok berdebat hingga si kakak menyadari bahwa Byun selalu merenung karena cerita dulunya. 강소야, 강소야. Inilah ceritanya kenapa Byun titiknya kecil. Dulu saat mereka berdua berdagang, Byun yang ingin jajan namun malah dimarahi oleh kakaknya. Dan kakaknya malah debus ajik hingga ujung tali yang kakaknya mainkan mengenai celana Byun. Dan kebakarlah titiknya. Kakaknya yang panik juga bingung. Dia langsung menginjak-injak bagian vital dari Byun hingga menghajar telak hingga Byun pingsan. Itulah ceritanya mungkin yang terjadi hingga pitit Byun mini. Adegan berlanjut, ada para suami-suami yang sedang nyusu di pinggir sungai sedang bergosip, ajik kan tibalik. Mereka sedang bergosip tentang wanita yang tinggal di gubuk di ujung desa tinggal sendiri. Mereka menganggap kurang waras wanita itu. Lalu mereka akan merencanakan untuk mengintip wanita itu mandi. Dan Byun yang ada di sana menguping rencana mereka. Saat mereka sedang berendam malam-malam di sungai, para pria tilil itu, mereka kaget ada Byun yang juga mandi di sana. Dan mereka malah menertawakannya karena Byun mungkin ingin juga wanita itu. Saat sedang berdebat, mereka kaget ada seorang yang berenang yang sangat keren dan mereka terpesona. Aji, disinilah adegan sangat antik dan lucu. Adegan ini melihatkan koreografi di film ini sangat kreatif Ajir. Hingga wanita itu pun diangkat oleh pria dan mereka di sana tercengang. Di sisi lain, dukun tua dengan muridnya saat berjalan dia terperangkap dan kebungkus ke atas oleh perangkap. Entah siapa yang membuat perangkap itu. Ternyata wanita yang joget itu adalah wanita yang sebelumnya joget di depan Byun dan kakaknya. Dan Byun mungkin menyukainya. Dia memberikan makanan yang disimpan di depan gubuk itu dan wanita itu melihatnya hingga dia senang. Wanita itu kita sebut Neng Dal. Saat Neng Dal sedang mandi di sungai, dia sedang diintip oleh para pria cubal. Dan tidak sengaja para istrinya melihat dan para istri itu langsung melabrak Neng Dal dan melontarkan kata-kata kasar. Namun ada Gangmok yang memisahkan dan merelai Neng Dal pun tersenyum. Saat di rumah, Gangmok mengobrol pada Byun dan bilang jika dia akan menikah. Byun yang kaget siapa wanita itu dan saat keluar, wanita itu adalah Neng Dal dan Byun yang menyukainya dia langsung pergi tanpa kata-kata. Anjay, Puri. 야, Di sisi lain, Mbah Dukun yang sedang terperangkap akan dihampiri ular. Namun saat mendekat, ular itu diinjak oleh seseorang. Dan saat mereka mengobrol sambil bakar jagung, ternyata yang menyelamatkan Mbah itu adalah si Byun. Byun yang curhat tentang hidupnya dan si Mbah yang terharu dan kasihan pada Byun, dia langsung memberikan rahasia untuk burungnya menjadi mekar dan menjadi jantan. Minumlah anggur di depan kuil yang ada patung dewa, lalu gali. Di sana ada anggur, minum secukupnya. Jangan berlebihan. Jika berlebihan, seluruh desa akan menjadi kacau dan akan datang kesengsaraan. Saat si Mbah bicara, terus di-stop oleh anak asuhnya. Karena si Byun tidak mendengarkan, dia langsung pergi ke kuil karena tidak tahan ingin menjadi jantan. Byun yang buru-buru dan langsung menggali yang dikatakan si Mbah tadi, dia langsung menemukan botol anggur dan dia malah meminum semuanya hingga habis. Karena dia tidak mendengarkan si Mbah bicara semuanya kantolil. Byun pun setelah minum, dia tidak sadarkan diri dengan diiringi jamur-jamur di sampingnya, menandakan burungnya sudah mekar. Waktu pun berlalu begitu lama, hingga desa sedang diserang, dan Byun yang sudah terbangun, dia dihampiri oleh kelompok pria desa yang berpikir jika Byun sudah pergi dari desa karena desa sedang wajib militer. Kakak Byun pun ikut wamil karena memikirkan Byun terus-terusan. Byun pun di sana terpaku dan sedih, lalu dia pulang ke rumah. Saat pulang dia kaget jika di rumahnya hanya ada Neng Dal yang sedikit baluweong dan Bayun masak untuk si Neng. Hari-hari pun berlanjut, Byun yang menjadi kuat dan jantan hingga saat dia minum air sungai langsung habis dan mengering, anjir. Di sisi lain ada kelompok kerajaan yang sedang mengantar anak menteri luar negeri dihadang oleh api yang sedang membakar jalan dan hutan. Dan saat tabib sedang pipis, dia menebak ada Byun di sampingnya. Namun Byun sekarang beda, dia pipisnya langsung seperti pemadam atau melebihi itu. Kebakaran tadi pun padam oleh air itu dan air pipis Byun menghantam air terjun dan matahari. Anji, film apa ini? Anak Menlu tadi memakai teropongnya.
dia melihat ada seorang pria, yaitu Byun, yang memadamkan api tadi, dan si Echo Jamu juga melihatnya. Byun menjadi badak tititnya. Si Echo langsung bercerita pada kumpulan wanita-wanita di sana, dan ada si ibu tua yang tidak percaya. Mereka penasaran dan saat Byun berdagang kue nasi, mereka pun menggodanya hingga Byun pun kaget dan malah kabur. Hingga mereka berkumpul untuk merencanakan pembuktian burung Byun dan kejantanan Byun sekarang. Saat Bayun pulang ke rumah, dia dikagetkan oleh Echo Jamu yang ada di rumahnya. Dan Bayun dipaksa untuk minum meskipun dia sudah berhenti. Bayun pun minum dan terus digoda oleh Echo Jamu hingga Bayun pun sudah tak tahan dan menghajar langsung Echo Jamu. Di malam itu, para wanita di desa itu keluar rumah untuk ke rumah Byun. Dan saat melihat rumah Byun, ternyata sudah banyak wanita mengantri. Anjaa. Echo Jamu pun menceritakan pengalamannya saat Byun menghajarnya. Byun sekarang beda. Dia sekarang jantan hingga Echo Jamu pun hidungnya berdarah saking enaknya. Saat para wanita ngantri, si ibu tua yang menyela antrian, dia langsung masuk ke dalam hingga puas dan saat keluar dia berkata semua itu bohong. Namun para wanita itu tidak percaya dan semua kebagian untuk mencoba si Byun. Igilir si Byun. Saat pagi tiba, Byun bangun dan kaget ada banyak makanan di depan rumah. Dan saat ke kamar ada Neng Dal, dia tidak terima dan sepertinya sedikit cemburu karena si Byun memakai semua wanita desa. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri yang sedang diceritakan oleh anak wanitanya, dia menceritakan bahwa ada seorang pria dengan titik yang bisa menghajar air terjun karena besarnya. Namun Menlu itu tidak percaya dan membanjur wanita itu karena disangka gila. Namun Menlu itu penasaran. Jika benar, itu akan menjadi senjata untuk mengusir rakyat barat yang sedang menjajahnya. Menlu itu pun langsung mengirim pasukan untuk menjemput Bayun. Saat sedang di desa, ada pasukan kerajaan yang memakai kuda langsung menangkap Byun dan menculiknya. Menlu pun langsung berbicara untuk mencetak sejarah dan mengusir pasukan barat di sana. Besoknya saat acara dimulai, Byun yang termotivasi jika Byun menang, pihak kerajaan akan membawa kakak Byun pulang dan pertandingannya adalah mencari yang terkuat mengangkat beban oleh tititnya Aji Iigg. Byun melawan pria hitam legam besar dan saat dimulai pria itu hanya bisa mengangkat 3 beban saja meskipun para penonton kaget melihat burungnya. Saatnya Byun beraksi, namun dia pada saat mengangkat 2 beban, dia sudah tidak kuat. Namun anak Menlu itu menggodanya dan langsung membuka sedikit baju wanita di sampingnya. Hingga Byun yang melihatnya langsung tegang dan kuat. Byun pun bisa mengangkat beban yang banyak dan orang-orang di sana kaget dan langsung Byun melemparkan beban-beban itu oleh burungnya hingga terbang dan jatuh di meja-meja tamu. Saat malamnya setelah selesai acara, Byun pun mendapatkan berita jika sudah terlambat menyelamatkan kakaknya karena saat ke medan perang, pasukan di sana sudah antah berantah karena kalah dan kakak Byun pun meninggal. Byun yang sudah ada di rumah, dia galau dan para wanita di desa tidak bisa menghiburnya karena Byun mengunci diri di dalam rumah. Tapi saat di rumah, Byun juga bingung karena keadaan Neng Del di sana sakit karena desa kekeringan sedang susah air. Byun membawa Neng Del ke tabib buta untuk mengobati Neng Del. Namun, tabib berkata jika dia tidak bisa menyembuhkan dengan cepat karena si Neng Del sedang hamil dan pasti kepanasan terus karena tidak air sedikit pun. Namun tabib berkata jika ingin cepat sembuh, Neng Del harus disetubuhi oleh Byun yang lebih sehat untuk mentransfer energinya. Byun pun saat sudah di rumah bingung bagaimana caranya karena Neng Del adalah istri dari kakaknya. Namun dia mencobalah evakuasi si Neng Del. Paginya Byun dan Neng Del sedang mengobrol jika Byun sekarang adalah suami dari Neng Del. Di sana mereka pun menjalani hari-hari bersama, tapi Byun terlihat tidak senang karena dia teringat pada kakaknya dan tidak tega. Di suatu tempat lain, para ibu-ibu yang sedang berkumpul dan ngagibah. Namun mereka kaget karena mereka mual-mual. Mungkin mereka hamil. Dan melihat pasukan jauh di sana dan mereka adalah para suami ibu-ibu tadi.
Menlu pun di sana mengobrol dengan Mbah Dukun untuk membicarakan desa yang kekeringan dan jika terus berlanjut, desa akan hancur. Mbah Dukun pun menyarankan untuk desa bisa baik lagi, harus ada lelaki yang berkorban untuk Pakweo dengan beruang. Karena beruang adalah simbol desa di sana, sama seperti dewanya. Mbah Dukun pun menyarankan untuk menggali anggur patit yang sangat keramat itu. Dan pasukan desa langsung berbondong-bondong menggali dan mencari anggur patit keramat. Hingga pagi tiba, ada seorang yang menemukan botol anggur itu, namun sudah habis tanpa setetes pun, dan Mbah Dukun itu tersadar jika Bianlah yang meminum hingga habis. Dan berdampak bencana akan segera menimpa desa karena kelakuan Bayun. 마누라 간사하냐? 뭐 이러구나. 하노구나. Para penduduk desa pun langsung mencari Byun untuk dikawinkan dengan beruang, dan wanita tua yang langsung ke rumah Byun ingin memberitahu Byun jika penduduk semua mencarinya. Namun Byun Yan melihat Neng Del pingsan, dia langsung menggendong dan membawanya pergi. Saat sedang berjalan, tidak jauh Byun dikagetkan jika Gang Mok, kakaknya pulang, dan ternyata belum meninggal. Dia kaget dan diam sejenak, namun dia langsung pergi lagi membawa Neng Del ke tabib, dan jika terus tidak ada air, dia akan meninggal dengan bayi yang dikandungnya. Byun pun yang tahu jika dia sedang dicari penduduk, dia langsung pasrah dan masuk ke dalam kerangka penjara kayu di sana. Penduduk di sana pun langsung melangsungkan acara untuk mengawinkan Byun dan beruang yang dianggap dewa di dalam goa. Di sisi lain, Neng Dal yang sedang diurusi oleh ibu-ibu di sana karena kepeduliannya dan Gang Mok yang datang mengagetkan. Gang Mok yang bicara Japan, Dian Neng Dal adalah istri dari Bayun yang sah karena memang Gang Mok berniat ingin menikahkan Bayun dengan si Neng. Byun yang sudah ada di dalam goa dan mencari beruang, namun saat ada di sana, Byun kaget hingga pingsan karena beruang menghantamnya. Da anjing ayah-ayah wae, Gang Mok yang marah ingin menyusul Byun. Dia ditahan dan mereka sudah berpasrah jika Byun tidak selamat di dalam sana. Neng Dal yang sudah pusing dan ingin menyusul Byun, dia melepaskan tali pembatas yang ada di sana. Dan ibu tua tadi berpidato dengan baik dan langsung menakol beduk untuk memanggil hujan dan berdoa pada dewa-dewa di sana. Lalu penduduk desa, para wanita di sana bernyanyi pemanggil hujan. 이대로 끝낼게요. Byun yang di dalam goa terbangun oleh suara-suara di luar sana. Dia langsung melancarkan aksinya untuk mengevakuasi beruang itu karena motivasi kuat, hahaha. Dan hujan pun turun. Penduduk pun bersedih dan menangis, lalu menyangka jika itu semua karena nyanyiannya. Lalu penduduk yang berduka karena taunya Byun meninggal, lalu melakukan aktivitas biasanya. Para pria sedang nyuci di sungai, wanita sedang bertani, namun para ibu-ibu panik karena mencari anak-anaknya yang hilang dari pandangannya. Dan ternyata para anak-anak itu mencari ayahnya di atas bukit sambil bersedih berteriak, "Ayah!" Dan anak-anak itu pipis semuanya seperti Byun saat dulu ajik. Ini semua anak-anak dari si Byun Kintil. Di akhir film, wanita anak Menlu yang sedang perjalanan naik perahu bergosip dengan wanita-wanita di perahu itu membicarakan tentang pria yang punya burung besar dan mekar bernama Byun. Dan ternyata yang membawa perahu itu adalah Byun dan dia masih hidup. Anjay, film yang sangat otentik dengan kearifan lokal Korea di masa lampau. Kalau film Korea bikin komedi antik ajik, komedinya lucunya beda dan sedikit jorok sih. Jadi kalau kalian tonton full filmnya, kalian akan kaget karena banyak adegan-adegan panas dan sudahlah. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. See you and bye.